Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama keluarga misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang ditulis oleh Mas Jagat. Untuk Mas Jagat, saya ucapkan terima kasih sudah mengizinkan saya membawakan cerita ini. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jika sudah, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagat. Pesta menyambut pergantian tahun baru telah usai beberapa menit yang lalu. Aku dan rombongan anak fakultas berangsur membubarkan diri menuju tenda masing-masing. Setelah sedikit berpesta membakar jagung untuk mengisi acara pergantian tahun, ada sesuatu yang berbeda semenjak acara dimulai hingga acara selesai. Ratih yang biasanya supel dan periang, kini dia tampak diam dan menyendiri, jauh dari rombongan. Sesekali aku melihat ke arahnya. Dia tampak menikmati jagung bakar dan memandang sayu ke arah lahan kosong yang letaknya jauh di belakang kampus. Aroma harum tercium lekat, menusuk hidung. Di tengah keseruan acara dan senda gurau kawan lainnya, Ratih tampak cukup asik menyendiri sambil membakar dupa dan menyan. Aku tak ingin mengusiknya dan lebih suka membiarkannya sendiri menikmati malam terakhir di tahun itu. Malam itu cukup terang, meski siang dan sore hari hujan mengguyur deras, hingga dinginnya menusuk tulang. Sesekali desiran angin membuatku mendekatkan diri pada api unggun di depanku. Malam terus bergulir, teman-teman lain tampak kelelahan, dan satu persatu mulai berbaring di perkemahan, tapi tidak dengan Ratih. Dia masih duduk sendiri dengan dupa yang membara itu. Dan tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara Ratih bersenandung tembang Lengser-Wengi. Seketika itu juga aku rasakan segenap bulu kudungku berdiri. Rasanya ingin aku memandang wajah Ratih yang sedang bersenandung, tapi otot leherku seolah kaku hingga wajahku tetap tertunduk. Aku terus mendengarkan lagu itu sampai benar-benar tak terdengar lagi. Sunyi dan sepi. Teman-teman sudah kembali ke tenda, sedangkan aku masih berada di depan perapian, membakar jagung yang tak kusadari kian hangus. Ratih mendekat. Aku rasakan jemarinya begitu dingin, bagaikan balok es. "Ratih, kenapa nggak balik ke tenda?" ucapku setengah gemetar. "Temani aku pulang," ucapnya datar, sambil menunjuk arah lahan kosong bersemak belukar di belakang kampus. "Pulang?" tanyaku heran. Jam menunjukkan pukul 2 pagi, dan tak mungkin berkendara dalam malam sesunyi ini, meski aku tahu rumah Ratih hanya berjarak 4 km dari kampus. "Mari," ucapnya lagi sambil berjalan sendirian ke arah kegelapan. "Ya udah, aku pakai jaket dulu," sambil ambil kendaraan, ujarku merasa iba, atau mungkin tak bisa menolak permintaannya. Beberapa menit berlalu, aku sudah mengenakan jaket sambil mendorong motor, menyusul Ratih yang berjalan di depan, di pekatnya malam. "Ayo naik," ajakku padanya setelah posisi kami sejajar. Ratih memandangku, tanpa banyak kata, dia segera duduk di jok belakang motor, dan kami pun berkendara di pagi buta. Dalam perjalanan kami tak saling bicara satu sama lain. Bahkan Ratih sesekali bersenandung tembang Lengser-Wengi yang tadi aku dengar di perkemahan. Memang rumah Ratih berada di balik bukit belakang kampus yang berjarak kurang lebih 4 km dari kampus. Kendaraan hampir melintasi lahan kosong dengan pepohonan tinggi besar. Mungkin beberapa menit lagi aku akan tiba di rumahnya. Memasuki lahan kosong, sepanjang 500 meter itu, motorku serasa amat berat, seperti mengalami kebocoran pada ban belakang.
Mau berhenti rasanya nanggung. Hingga dengan terpaksa terus melaju dengan keadaan motor teramat berat. Suasana tambah mencekam karena hampir sepanjang jalan aku mendengar lolongan anjing yang terdengar memilukan aneh. Setelah melewati lahan kosong ini, sudah sampai rumahnya. Ucapku dalam hati meski penciumanku merasa tak nyaman ketika mencium aroma kembang staman dari jok belakang tempat Rati duduk. Singkat cerita, kami pun tiba di rumah Rati. Suasana tampak berbeda karena rumah Rati tampak ramai. Beberapa orang tengah mengobrol. Tikar yang masih digelar dan beberapa gelas dan piring berserakan, seperti habis ada acara. Mungkin mereka juga habis kumpul-kumpul menyambut tahun baru, seperti aku di kampus tadi, pikirku. Wah, Mas Jagat, tumben jam segini kemari. Sapa seorang yang sedari tadi mengamatiku dari pintu rumah Rati. Pria itu adalah Pak Narto, ayahnya Rati. Pria parubaya itu tampak heran dengan kedatanganku. Ya Pak, tadi kami ada acara bakar jagung di kampus untuk ngisi acara malam tahun baru. Tapi Rati minta antar pulang, ucapku membalas ucapannya. Rati? Pak Narto menatapku erat, membuatku merasa tak nyaman. Dia diam beberapa saat, lalu menarik nafas panjang. Rati kan sudah meninggal, Mas. Dan malam tadi acara 7 harian kematiannya. Lanjut Pak Narto, mencoba memberi penjelasan. Aku menengok ke belakang, dan benar saja. Aku hanya sendirian. Tak ada Rati yang tadi aku boncengkan. Tiba-tiba saja sendiku serasa lemas. Mataku berkunang-kunang dan merasa hangat di leher bagian belakang, menyadari bahwa yang aku boncengkan tadi adalah sesosok kuntilanak. Memang hampir 2 minggu ini, di acara bakar jagung tadi pun, dia terlihat menyendiri, dan tak ada satu temanku lainnya yang berbicara padanya. Mungkinkah ada urusannya yang belum selesai di dunia, hingga ia memintaku mengantarkannya kemari. Aku menarik nafas panjang, lalu beristighfar dan berpamitan pada Pak Narto untuk menyusul teman-temanku yang berkemah di sisi kampus. Keesokan harinya, ketika aku terbangun, aku segera menghampiri Lintang yang sedang membersihkan tempat berkemah semalam. Apa kamu benar-benar gak tahu kalau Rati meninggal hampir seminggu yang lalu? Makanya aku tadi merasa aneh sama kamu. Udah 2 minggu bolos kuliah, terus tiba-tiba ikut acara, tapi ngobrol sendiri. Ucap si Lintang, teman satu kampusku yang berkemah bersamaku malam itu. Serius, aku nggak tahu. Iya, aku sempat dengar. Ada mahasiswi kampus kita yang tewas dibunuh. Hanya saja aku nggak menyangka jika itu Rati teman kita. Jawabku. Lintang mendekatiku. Dia menatapku erat. Aku bermimpi Rati mendatangiku meminta tolong. Tepat di malam dia esoknya ditemukan tak bernyawa. Lintang bicara setengah berbisik. Aku pun menelan ludah, menahan ucapan Lintang selanjutnya. Kita harus bantu dia. Lanjutnya lagi. Kita? Kamu aja kali. Aku ogah urusan sama hantu. Ucapku sambil berjalan pergi. Tapi terlambat, karena Lintang telah menarik lenganku. Hingga posisiku sama saat berhadapan dengannya tadi. Aku dan kamu seolah mendapat petunjuk untuk mencari penyebab kematiannya. Jadi mari kita selesaikan sebelum menjadi mimpi buruk yang panjang. Ujar Lintang menutup pembicaraan. Hujan dari sore tak berhenti. Tanah becek berair, membuatku malas melangkah pergi. Kampus kian sunyi setelah jam kuliah berakhir. Nyatanya, aku masih di sini. Kupandang jam dinding di pintu lobi yang menunjukkan hampir tiba azan maghrib. Sesekali aku melihat keluar halaman, di mana derai hujan masih saja turun. Kok belum pulang? Tanya seseorang yang berjalan dari balik lorong ruang praktek broadcasting. Rupanya Bu Rahma, dosen cantik jurusan Public Relation.
Aku hanya menggeleng sambil memandang ke tubuh Bu dosen yang kian dekat berjalan ke arahku. "Mari pulang bareng saya. Kos kamu yang di sebelah kios fotokopi itu kan?" ajaknya seraya tersenyum ramah. Tanpa menjawab, aku ikuti langkah dosen cantik yang kata kakak tingkatku adalah sosok dosen killer itu. Hingga aku mulai masuk ke mobil sedan hitam miliknya dan melaju bersama dalam guyuran hujan. Hari telah petang, senja pun berganti malam. Aku masih berada di dalam mobil Bu Rahma, menunggu beberapa menit lagi untuk tiba di kos. "Kita makan dulu ya," ucap beliau sambil memandang lewat kaca dashboard di atas kemudi. "Saya yang bayar kok," lanjutnya lagi sebelum aku sempat menjawab ajakannya. Dan kami pun tiba di sebuah warung pecel di pinggir jalan. Mobil yang aku tumpangi berhenti untuk menepi. Canggung itu pasti duduk berdua dengan dosen idola di kampusku, membuatku serba salah tingkah. Kami duduk berhadapan sambil menyantap makanan pecel lele kesukaan Bu dosen. "Pembunuh itu telah tertangkap tadi pagi," ucapnya pelan. Aku berhenti mengunyah dan menatap gerak bibirnya, berharap ia melanjutkan ucapannya. Ratih pasti sudah merasa tenang di alam sana, karena pembunuhnya telah tertangkap, dan keadaan kampus kita kembali normal dengan adanya penangkapan itu. Asumsi publik bahwa Ratih dibunuh oleh orang yang berada di lingkungan kampus juga lenyap, lanjutnya sambil merapikan bingkai kacamata di wajahnya. "Bu," aku memotong ucapannya. Dia memandang ke arahku. "Saya pulang duluan ya, kos saya udah dekat kok," ucapku. "Oh iya, silakan." Dosen itu tersenyum ramah dan mempersilahkan aku berlalu. Tak lupa ku ucap terima kasih atas traktiran malam itu. Aku berlari kecil menuju kos dengan tas ransel yang kugunakan menutupi rambut agar tak terpapar hujan yang turun. Kepalaku sedikit pusing karena terkena, membuat tubuhku kedinginan. Sesampainya di kos, aku segera mandi dan rebahan agar lelah segera hilang. Kantuk menghampiriku padahal masih jam 9 malam. Tanpa rencana, akhirnya aku pun terlelap juga. Terdengar suara pintu diketuk dari luar. Ya ampun, siapa bertamu malam-malam begini ke kos? Siapa ya? Tanyaku mencoba berinteraksi dengan seseorang di luar. Suara itu menyebut namanya. Tanpa menunggu lama, aku segera membuka pintu. Kudapati Lintang berdiri dengan beberapa bagian tubuh yang basah. "Ngapain kesini udah malam? Mana ke kos cowok lagi?" tanyaku pada Lintang. Lintang segera masuk dan duduk di sisi ranjang. Tangannya sibuk mengusap rambut dengan handuk kecil yang ia ambil dari dalam ranselnya. "Lihat ini," ujar Lintang menyodorkan sebuah foto di layar ponselnya. "Bukankah ini gelang milik Ratih?" tanyaku. Lintang hanya mengangguk. Aku coba menerka kemana arah pembicaraan Lintang nantinya. Pada penemuan mayat Ratih, dia tak mengenakan gelang ini. Kamu lihat, gelang ini berupa seutas tali yang kuat. Mungkin butuh bilah tajam untuk melepaskannya, atau memang Ratih sendiri sengaja melepaskannya sebelum kematiannya. Lintang mulai melanjutkan kata-katanya. "Tunggu, maksud kamu Ratih tahu dia akan dibunuh?" tanyaku makin penasaran. Lintang hanya mengangguk. Aku pun menceritakan soal pembicaraan dengan Bu dosen saat pulang dari kampus tadi. Pembunuh Ratih masih berkeliaran di luar sana. Yang dia tangkap tadi bukanlah pelakunya, gumam si Lintang. "Ayo kita ke lahan kosong itu," ajak Lintang. Sebuah ajakan yang konyol karena hujan masih berderai di luar sana dan malam larut seolah menjadi tak masuk akal. Tapi rasa penasaranku yang begitu besar membuat aku menyanggupinya. Malam itu juga aku dan Lintang berkendara menyusuri lahan kosong yang membentang sejauh 2 km dari belakang kampus menuju pemukiman. Tiap yang kami lalui seolah menyimpan petunjuk kematian Ratih yang tragis. Di tepi sebuah jalan, aku dan Lintang berhenti.
Setelah motor diparkir di tepi jalan, kami berjalan masuk ke lahan kosong yang ditumbuhi rumput dan semak belukar, berbekal senter kecil dan penerangan seadanya, hingga kami pun tiba pada sebuah tanah dengan bidang yang rata. Kami berhenti sejenak. Lihat ini, ada jejak seperti ban mobil pada tanah dan beberapa rumput rusak seperti sesuatu diseret di atasnya. Orang waras tak akan melintasi tempat ini dengan mobil, apalagi masuk sejauh 400 meter dari jalan yang bisa dilalui. Tunjuk Lintang pada bekas yang terlihat di hadapan kami. Lintang berjalan sedikit menjauh dariku. Dia duduk dan bersila. Dan tiba-tiba Lintang bersenandung tembang Lingsir Rongi. "Lin, ngapain nyanyi gituan? Saram tahu," ucapku mencoba memperingatkan. Lintang geming dan terus bersenandung. Matanya terpejam dan tangannya menyatu seperti orang bersemedi. Angin menderu menyibak ranting pepohonan. Dalam waktu singkat, suasana menjadi mencekam. Ditambah lolongan anjing yang terdengar menyayat pilu. Bulu kuduku berdiri. Badanku serasa beku, memandang keadaan lahan kosong yang gelap gulita. Aku mundur beberapa langkah saat sesosok bayangan putih bersembunyi di balik pohon besar. Sesosok makhluk dengan rambut panjang, menutupi wajah dan pakaian serba putih tertunduk. Dan terdengar suara isak tangis dan ratapan pilu dari arahnya. Lintang, ayo cepat pergi," seruku pada Lintang saat makhluk menyeramkan itu seolah berjalan terseok-seok ke arahku. Tapi terlambat, kakiku seolah tak memiliki kekuatan apapun untuk bergerak. Aku terjatuh dengan posisi terduduk. Dengan amat jelas, aku bisa melihat wajah makhluk tersebut yang putih bagai kapas. Dan kulitnya basah mengelupas, serta mengeluarkan aroma busuk teramat sangat. Di leher makhluk itu tampak seutas tali melilit, sedangkan bagian ujung lainnya terjuntai ke tanah. "Ayo pegangan," seru Lintang menyodorkan tangan agar aku raih. Seketika itu, aku sanggup menggerakkan tubuh yang tadinya kaku dan mengikuti kemana arah Lintang mengajakku. Aku dan Lintang berlari sekuat tenaga, hingga berada di tempat semula. Nafas kami tersengal, memandang jauh ke arah semak belukar, tempat makhluk tadi kami tinggalkan. Dia hantu penunggu tempat ini, auranya sangat negatif. "Kita coba lain kali, ayo pergi," ajaknya sekali lagi. Aku segera menyalakan motor dan berlalu dari tempat itu. Kematian Rati 2 minggu silam menyisakan teror bagi aku dan Lintang, serta sejumlah teman kuliah yang lain. Sosok Rati kerap kali muncul berada di taman kampus atau di ruang kelas membuat takut para mahasiswa yang melihatnya. Meski pihak berwajib telah menangkap seseorang yang diduga adalah pembunuhnya, tapi ternyata itu tak cukup membuat arwah Rati tenang. Sore itu, aku dan Lintang berencana mendatangi rumah Rati. Barangkali ada petunjuk baru terkait kematiannya. "Hai, sudah siap?" tanyaku pada Lintang setelah beberapa saat mengetuk pintu rumahnya. "Sudah, ayo segera ke sana, mumpung belum terlalu gelap," sambut Lintang. Kami berkendara dengan kendaraan roda 2 menuju rumah Rati. Setelah menempuh perjalanan hampir setengah jam, kami pun tiba dan disambut ramah oleh orang tua Rati. Sulit rasanya menanyakan perihal kematian putri mereka, karena bisa saja membuat mereka teringat kembali peristiwa menyedihkan tersebut. Dia seharusnya menikah bulan depan. Kami telah sepakat menikahkan dia dengan Reja, putra sahabat saya. Dan Reja sangat terpukul dengan kejadian tersebut, ucap Ibunda Rati sambil menangis. Kami tak bisa berbicara lebih banyak, karena memang kondisi orang tua Rati masih amat terpukul. Akhirnya aku dan Lintang undur diri dari rumah Rati tanpa petunjuk apapun. Hanya rencana pernikahan Rati dengan pria pilihan orang tuanya yang bernama Reja. "Hati-hati ya, aku masuk dulu," ucap Lintang ketika aku selesai mengantarnya pulang hingga depan pagar. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum.
lalu memacu kendaraan untuk pulang ke rumahku. Lintang segera masuk. Dia merebahkan diri di kasur sambil memandang langit-langit kamarnya. Malam kian larut dan dingin membuat hawa kantuk menghinggapi Lintang. Sesaat saja ia terbaring sudah tertidur pulas. Sayup-sayup dalam keadaan setengah sadar, Lintang mendengar suara perempuan bersenandung. Suara itu makin lama makin jelas, bagai berbisik telinganya. Lintang terlihat resah. Beberapa kali ia gelengkan kepala, wajah mengernyit seperti ketakutan dan keringat mengucur deras. Lintang pun terbangun. Sebuah boneka berpakaian hitam berada tepat di sisi bantalnya. Dengan jelas ia melihat tangan boneka itu mencoba meraihnya.